Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur jika ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, di pagi hari ini kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami untuk kami nikmati di hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dengan baik di hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu dapat menjalankan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberitakan kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu.
Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istrinya dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sagaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka pedang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenggahan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Kora bangkit berdiri dan menyayangi puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan nyanyikanlah nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah menang bersama Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup dan menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki sungguh terbatas dan tidak sebanding dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri, tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa pasrah, lalu seakan kehilangan pengharapan hidup. Tidak demikian dengan Yosafat, menyadari kalau musuh mulai menyerang. Yosafat segera menyerukan kepada segenap penduduk Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Allah yang dapat meluputkannya dari bahaya maut dan serangan bangsa Moab dan Amon. Ia sadar sepenuhnya akan segala keterbatasan dan mengaku bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta. Ia mengajak umat berdoa, berpuasa, menyembah dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Alhasil, Allah sendiri yang bertindak menghadang dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah. Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan. Saat menghadapi masalah, jangan cepat putus asa. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mencari Tuhan. Menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas, mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna.
Kemenangan atas pergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada Dia. Dialah Allah yang berdaulat atas seluruh persoalan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jika dijalani dengan keberserahan kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kita akan sanggup melewati segala tantangan yang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti menang karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kembali, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada seruan syukur yang kami serukan kepadamu Tuhan, karena firman yang masih boleh kami dengar di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu kami boleh belajar untuk menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami berseru kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka, di dalam tanggung jawab mereka, di dalam persoalan hidup mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyertai mereka satu persatu. Yang dalam kelemahan tubuh pun kami taruh juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyertai, memberikan kesembuhan, memberikan pelawatan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang hamba-hamba-Mu konsumsi Tuhan. Kiranya dari dalamnya mereka menerima kekuatan, kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan. Kami pun juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyertai hamba-hamba-Mu untuk melewati setiap persoalan hidup mereka. Kami pun juga bersyukur Tuhan atas sukacita yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih kesempatan indah dalam sukacita kehidupan kami yang Engkau perkenankan bagi kami Tuhan. Entah itu pertambahan usia ataupun sukacita yang lainnya yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah seruan kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan sertakanlah selalu Tuhan di dalam kehidupan kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.